Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nijatria Bahtiar NIM 216404502018 dari kelas BK 4A. Di sini saya akan menjelaskan dua teori. Yang pertama adalah teori menurut John L. Holland, yang kedua adalah teori Peter M. Blow. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori menurut John L. Holland. Konsep dasar teori John L. Holland. John L. Holland adalah seorang konselor vokasional yang merumuskan teori berdasarkan pengalamannya di lapangan serta berdasarkan kepribadiannya. Holland memandang bahwa pemilihan pekerjaan atau jabatan menurut Ar-Rasuli adalah individu berasal dari hasil interaksi antara faktor keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman sepergaulannya, orang tua, serta orang dewasa yang dihormati atau dianggap penting bagi individu tersebut. Teori John L. Holland menurut Harry dan Niles menjelaskan bahwa lebih berfokus pada kepribadian seseorang sebagai penentu dalam penemuan karir dan pengembangan karir. Selanjutnya, seperti Sandrock mengemukakan bahwa apabila individu mendapatkan karir yang sesuai dengan tipe kepribadiannya, maka individu tersebut akan menikmati pekerjaan dan akan bekerja lebih lama dibandingkan mereka yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan tipe kepribadiannya. Penerapan teori pilihan karir Holland menurut Amalia Nita dan Putri bahwa penilaian individu dalam hal 2 atau 3 tipe kepribadian yang menonjol dan kemudian mencocokkan tipe masing-masing dengan aspek lingkungan dan karir potensial. Menurut Lancel dan Brown menjelaskan bahwa semakin tinggi derajat kesesuaian antara karakteristik individu dan pekerjaan, semakin baik pula potensi untuk hal positif terkait karir, termasuk kepuasan, kegigihan, dan prestasi. Teori John L. Holland mengklasifikasikan tipe kepribadian menjadi 6 golongan, yaitu RIASEC atau realistik, investigatif, artistik, sosial, entrepreneur, dan konvensional. Berdasarkan penjelasan tentang teori John L. Holland, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori John L. Holland dalam memilih karir atau jabatan berdasarkan tipe kepribadian dan adanya pengaruh aspek lingkungan, terdapat 6 kepribadian teori menurut John L. Holland, yaitu realistik, investigasi, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional atau biasa dikenal dengan istilah RIASEC. Pun tipe kepribadian menurut John L. Holland. John L. Holland mengklasifikasi 6 tipe kepribadian manusia menurut Ar-Rasuli, yaitu yang pertama realistis. Tipe kepribadian ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki kekuatan otot yang lebih besar, kecakapan, dan koordinasi yang kuat, kurang terampil dalam berinteraksi secara verbal, bekerja praktis, kurang memiliki keterampilan sosial, serta kurang peka dalam hubungan orang lain. Yang kedua, intelektual. Tipe kepribadian ini memiliki ciri-ciri yaitu suka untuk merenung, membutuhkan pemahaman, tidak sosial, memiliki nilai dan sikap konvensional, dan lain-lain. Tipe ini juga aktivitas yang dilakukan memerlukan penyelidikan observasional, simbolik, sistematik, dan kreatif terhadap fisik, biologis, dan kultural agar dapat memahami dan mengontrol fenomena tersebut. Yang ketiga adalah sosial. Tipe kepribadian ini memiliki ciri-ciri yaitu pandai bergaul dan berbicara, bersifat responsif, bertanggung jawab, sedang memberikan perhatian, terampil dalam berinteraksi secara verbal, lebih berorientasi pada perasaan. Yang keempat adalah konvensional. Tipe kepribadian ini memiliki ciri-ciri yang numerik, yang teratur, menghindari segala situasi yang kabur, senang mengabdi, mencapai tujuan dengan mengadaptasikan dirinya ketergangguan pada atasan dan lainnya. Yang kelima, enterprising atau usaha. Tipe kepribadian ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki keterampilan berbicara dalam menguasai dan mempengaruhi orang lain, menganggap dirinya paling kuat, mudah mengadaptasikan dirinya dengan orang lain, agresif dalam kegiatan lisan. Dan yang terakhir adalah artistik. Tipe kepribadian ini memiliki ciri-ciri yaitu bersifat tidak sosial, lebih menyukai menghadapi keadaan sekitar dengan melalui ekspresi diri, lebih suka berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung, menghindari keadaan yang bersifat interpersonal, dan lainnya. Kemudian implementasi teori John L. Holland dalam bimbingan dan konseling. Implementasi teori John L. Holland menurut Phil Susan dan kawan-kawan tahun 2021
Seorang guru BK dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan nantinya siswa dapat mempersiapkan pemahaman serta keterampilan dalam menentukan pemilihan karir. Dengan adanya pemberian layanan, maka siswa nantinya bisa memilih karir yang tepat. Selanjutnya, Villa Susan dan kawan-kawan tahun 2021 menjelaskan bahwa guru BK dapat melakukan penilaian kepada siswa untuk mengetahui. Secara umum, menurut Gibson dan Michelle, bahwa terdapat implikasi dari teori karir dalam bimbingan karir, yaitu yang pertama, mengerti proses dan ciri-ciri perkembangan individu termasuk kesiapannya untuk belajar serta mampu untuk menjalankan tugas perkembangannya. Yang kedua, mengerti kebutuhan dasar individu serta kebutuhan khusus dan kaitannya dengan pengembangan karir serta pengambilan keputusan. Yang ketiga, bisa membuat keputusan menjelaskan karakteristik dan sifat pribadi serta menerapkan pada hubungan konseling yang berbeda. Yang keempat, membantu klien untuk bisa mengerti bahwa perubahan dan faktor yang tidak terduga dapat mengubah perencana karir mereka. Dan yang terakhir adalah memahami perubahan cepat yang terjadi di dunia kerja serta kehidupan. Kita harus menggunakan teori dan penelitian terbaru sebagai dasar untuk melakukan tinjauan dan konsultasi secara Kemudian efektivitas penerapan teori karir John L. Holland. Terdapat peningkatan perencanaan karir siswa. Terdapat aspek perencanaan karir menurut Camilla dan kawan-kawan, yaitu yang pertama, mencari berita terkait karir. Yang kedua, membahas karir dengan orang dewasa atau orang yang dapat kita percaya dapat membantu menjawab pertanyaan yang ada dalam benak kita. Yang ketiga, menambah pengetahuan dengan turut belajar di pendidikan non formal. Yang keempat, turut berperan dalam mengikuti kegiatan tambahan di sekolah. Yang kelima, mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang keenam, mengenal keadaan pekerjaan yang diharapkan. Yang ketujuh, mengenal syarat pendidikan yang harus ditempuh agar mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Yang kedelapan, mampu merancang langkah yang dapat diambil setelah lulus. Yang kesembilan, mengenal aturan serta peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Yang ke-10, mampu mengatur waktu dengan baik sehingga lebih efektif. Guru BK juga perlu untuk memberikan informasi sehingga perencanaan karir dapat sesuai dengan kepribadiannya. Menurut Wardani dan kawan-kawan tahun 2020 bahwa teori yang dapat digunakan dalam pemberian layanan informasi ialah teori karir John L. Holland karena sesuai dengan tujuan dari permasalahan siswa, yaitu sulit untuk mengambil keputusan, sehingga teori karir John L. Holland sangat sesuai untuk diberikan kepada siswa. Upaya yang dilakukan guru BK dalam mempersiapkan perencanaan karir siswa menurut tamat tahun 2019 yaitu layanan yang diberikan melalui bimbingan klasikal yang diharapkan meningkatkan pemahaman bagi siswa secara menyeluruh. Bimbingan klasikal adalah upaya dalam pemberian pemahaman terhadap siswa, upaya pencegahan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan pikiran, perasaan, serta kehendak perilaku siswa dalam merencanakan karir. Tamat tahun 2019. Adapun kelebihan dari teori John L. Holland, yaitu yang pertama, kelebihan dari teori ini menurut Winkel dan Hastuti menjelaskan bahwa yang menjadi kelebihan dari teori Holland dinilai sebagai teori komprehensif karena meninjau pilihan okupasi sebagai bagian dari keseluruhan pola hidup individu, dan teori ini juga mendapatkan banyak dukungan dari hasil penelitian sejauh menyangkut modal-modal lingkungan serta kepribadian. Yang kedua, kelebihan dari teori ini menurut Amalianita dan Putri tahun 2020 adalah salah satu teori yang pengembangan karir yang paling banyak diteliti dan diterapkan. Yang ketiga adalah menurut Greenhouse dan Callanan menjelaskan bahwa teori ini menggabungkan beberapa konstruksi dari psikologi kepribadian, perilaku vokasional, dan psikologi sosial termasuk persepsi diri dan teori sosial. Terakhir, kekurangan dari teori John L. Holland yaitu ada dua. Yang pertama, kurangnya ditinjau proses perkembangan yang dilandasi ke 6 tipe kepribadian dan tidak ada yang menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan itu serta akumulasi rentang umur. Tamat tahun 2019. Yang kedua adalah kekurangan teori ini menurut Nicholas adalah dalam hal bukti validasi dari teori Holland yang agak lemah, mungkin karena model Holland menyederhanakan gagasan kecocokan tidak cukup terhadap pengaruh khas antara individu dan lingkungan kerja.
Kemudian teori yang kedua adalah teori Peter M. Blow. Adapun faktor-faktor yang menentukan dalam memasuki dunia pekerjaan. Faktor-faktor yang menentukan dalam memasuki pekerjaan diantaranya yang pertama tuntunan anggota baru untuk dapat lebih maju mendapatkan hari libur atau cuti untuk beberapa waktu lamanya. Yang kedua faktor kebutuhan fungsional, misalnya teknik kualifikasi. Yang ketiga adalah faktor kebutuhan non-fungsional, yaitu seleksi yang didasarkan atas dasar kriteria yang tidak relevan seperti status veteran, wajah yang menarik, agama, dan lain-lainnya. Yang keempat, ganjaran reward seperti gaji, tenaga, dan lain-lain. Yang kelima, faktor informasi pekerjaan yang lengkap yang berpengaruh dalam memasuki dunia pekerjaan. Yang keenam, keterampilan teknik pekerjaan dalam berbagai macam tugas. Dan yang ketujuh, karakteristik sosial pekerja yang berpengaruh dalam pengambilan. Dan yang kedelapan adalah faktor orientasi nilai masyarakat yang relatif menentukan signifikasi perbedaan dan ganjaran tarikan kekuatan yang diusahakan. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pekerjaan yang akan dipilih oleh seseorang. Pada hakikatnya, setiap individu akan mengumpulkan informasi mengenai karir yang akan dipilihnya. Informasi yang dikumpulkan oleh seseorang individu diantaranya adalah faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Menurut Sukyadi, bahwa faktor-faktor yang bersumber pada diri individu yang mempengaruhi pilihan karir antara lain. Yang pertama adalah kemampuan intelijensi. Secara luas diakui adanya perbedaan kecepatan dan kesempurnaan individu dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya, sehingga hal itu memperkuat asumsi bahwa kemampuan intelijensi itu memang ada dan berbeda-beda pada setiap orang. Yang kedua adalah bakat. Bakat merupakan suatu kondisi, suatu kualitas yang dimiliki individu yang memungkinkan individu untuk berkembang pada masa mendatang. Untuk itulah kiranya perlu sedini mungkin bakat-bakat yang dimiliki siswa di sekolah perlu diketahui dalam rangka memberikan bimbingan belajar yang paling sesuai dengan bakatnya, dan lebih lanjut dalam rangka memprediksi bidang kerja, jabatan, atau karir pada siswa setelah menamatkan studinya. Yang ketiga adalah minat. Minat merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari kombinasi perpaduan dan campuran dari perasaan, harapan, prasangka, cemas, takut, dan kecenderungan-kecenderungan lainnya yang bisa mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Yang keempat adalah sikap. Sikap suatu kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Dengan pengertian lain, ialah sikap merupakan suatu kecenderungan yang relatif stabil yang dimiliki individu dalam mereaksi terhadap dirinya sendiri, orang lain, atau situasi tertentu. Yang kelima adalah kepribadian. Kepribadian diartikan sebagai suatu organisasi yang dinamis di dalam dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian-penyesuaian yang unik terhadap lingkungannya. Faktor kepribadian ini memiliki peranan yang berpengaruh bagi seseorang dalam menentukan arah pilihan karir. Yang keenam adalah nilai. Nilai merupakan sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, di mana nilai digunakan bagi manusia sebagai patokan dalam melakukan tindakan. Nilai-nilai yang dianut oleh individu berpengaruh terhadap pekerjaan yang dipilihnya. Yang ketujuh adalah hobi atau kegemaran. Hobi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan individu karena kegiatan tersebut merupakan kegemarannya atau kesenangannya. Kegemaran seseorang dalam bidang karang mengarang, menulis artikel, memiliki kecenderungan untuk menentukan arah pilihan jabatan sesuai dengan hobi yang dimilikinya. Yang kedelapan adalah prestasi. Penguasaan terhadap mandiri pembelajaran dalam pendidikan yang sedang ditekuni seseorang berpengaruh terhadap arah pilihan jabatan atau karir kemudian hari. Yang kesembilan adalah apresiasi dan pengetahuan sekolah atau pendidikan lanjutan. Pengetahuan tentang pendidikan lanjutan berkaitan dengan batas waktu pendidikannya, biaya fasilitas yang disediakan, persyaratan untuk memasukinya. Hal ini akan berpengaruh terhadap siswa yang dalam memilih arah pilihan karirnya. Yang ke-10 adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang pernah dialami siswa pada waktu duduk di bangku sekolah atau di luar sekolah sangat berpengaruh terhadap arah pilihan jabatan atau karirnya. Yang ke-11 adalah pengetahuan tentang dunia kerja. Pengetahuan tentang dunia kerja berkaitan dengan persyaratan, kualifikasi, jabatan, struktural, promosi jabatan, gaji yang diterima, hak dan kewajiban tempat pekerjaan itu berbeda. Yang terakhir adalah kemampuan dan keterbatasan fisik atau penampilan lahirlah.
Kemampuan fisik misalnya termasuk badan yang kekar, badan yang kurus, pendek atau tinggi, tahan dan panas dan semacamnya. Penampilan lahirlah seperti kerapian, kasar, emosional dan semacamnya. Kemudian faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap pilihan karir. Menurut Sukati, faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap arah pilihan karir diantaranya kelompok primer. Adapun bagi bagian kelompok primer yaitu yang pertama keharmonisan keluarga, yang kedua adalah latar belakang status sosial ekonomi orang tua, yang ketiga adalah pendidikan kedua orang tua, yang keempat adalah pola tingkah laku, sikap, dan kecakapan orang tua terhadap anak. Yang kelima adalah adat, nilai, suku, bangsa, dan keyakinan yang dianut oleh orang tua. Yang keenam adalah harapan orang tua terhadap pendidikan anak. Yang ketujuh adalah sikap dan tanggapan orang tua terhadap prestasi yang dicapai oleh anak. Yang kedelapan adalah pekerjaan yang didambakan dan dicita-citakan orang tua terhadap anak. Yang kesembilan adalah kedudukan dan peran anak dalam keluarga. Yang kesepuluh adalah hubungan dan sikap saudaranya terhadap anak. Yang ke-11 yang terakhir adalah keadaan lingkungan sekitar tempat orang tua. Kelompok yang kedua adalah kelompok sekunder. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama keadaan teman-teman sebaya, yang kedua sifat dan sikap terhadap teman-teman sebaya, dan yang terakhir adalah tujuan dan nilai-nilai dari kelompok teman sebaya. Itulah tadi materi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.